Zaman Neolitikum. Pada zaman ini, dikatakan terjadi revolusi kebudayaan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Nah, penasaran kan gimana sih kehidupan pada zaman Neolitikum? Yuk kita bahas bareng-bareng. Zaman Neolitikum. Neo yang artinya muda, litik atau litos yang artinya batu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya zaman Neolitikum merupakan zaman batu muda. Zaman ini terjadi sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini, manusia masih tetap hidup secara berkelompok dengan membentuk perkampungan-perkampungan. Pada zaman ini terjadi revolusi kebudayaan. Yang dimaksud dengan revolusi kebudayaan pada zaman ini adalah perubahan secara menyeluruh yang berlangsung cepat dan terjadi pada zaman prasejarah akhir, di mana masyarakat mulai menggunakan cara-cara baru untuk hidup. Pada zaman Neolitikum ini, manusia pendukungnya adalah ras Proto-Melayu. Ras Proto-Melayu ini merupakan bangsa pendatang yang berasal dari Yunan. Mereka bermigrasi ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan juga jalur timur. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih kehidupan pada zaman Neolitikum. Yang pertama, pada zaman Neolitikum terjadi perubahan cara hidup mereka yang awalnya food gathering menjadi food producing. Pada masa sebelum Neolitikum, masyarakatnya bertahan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Sedangkan pada masa Neolitikum, masyarakatnya mulai mampu untuk menghasilkan makanan, mampu bercocok tanam, dan berternak. Meskipun kegiatan berburu tetap masih dilakukan oleh manusia pada zaman tersebut. Nah, yang kedua, tempat tinggal manusianya sudah menetap atau tidak berpindah-pindah dan berbeda-beda lagi, atau bisa disebut sedenter, dengan tempat tinggal permanen seperti rumah sederhana. Yang ketiga, pada zaman Neolitikum munculnya sosok pemimpin atau disebut primus inter pares. Munculnya sosok pemimpin ini untuk mengelola kehidupan perkampungan mereka. 4. Pada zaman Neolitikum, pembagian kerjanya lebih kompleks lagi. Pada masa ini, pembagian kerja memungkinkan berbagai macam dan cara penghidupan di dalam ikatan kerjasama. 5. Pada zaman Neolitikum ini ditemukannya hasil-hasil kebudayaan yang sudah dihaluskan dan sudah diberi tangkai. Contohnya seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Selain itu juga ditemukan perhiasan-perhiasan yang terbuat dari kulit kayu, kulit binatang, dan lain-lain. 6. Kepercayaan animisme dan dinamisme semakin lebih kompleks lagi. Kepercayaan pada zaman Neolitikum diketahui dengan adanya cara penguburan mayat-mayat. Ada dua macam penguburan pada zaman ini. Yang pertama, penguburan secara langsung, dan yang kedua, penguburan secara tidak langsung. Pada proses penguburan secara langsung, mayat atau jenazah hanya dikuburkan sekali dengan cara diletakkan langsung ke dalam tanah atau diletakkan di dalam wadah atau peti. Nah, dalam meletakkan mayat ini ada dua macam. Pertama, membiarkan mayat dalam posisi telentang, dan kedua, meringkuk atau terlipat. Mayat biasanya selalu menghadap tempat roh atau tempat arwah para leluhur. Kemudian ada yang namanya bekal kubur, yaitu bekal dalam perjalanan menuju di mana roh biasanya. Bekal kubur ini terdiri dari seekor anjing, unggas atau perhiasan-perhiasan yang terbuat dari manik-manik. Yang kedua, penguburan tidak langsung, yang dimana awalnya dalam tanah tanpa adanya upacara. Kemudian setelah mayat tersebut sudah menjadi kerangka, kerangkanya ini diambil kemudian dibersihkan, lalu diletakkan di sebuah wadah tampungan atau sarkofagus. Puncak upacara dari penguburan tidak langsung ini ditandai dengan mendirikannya bangunan-bangunan batu besar atau biasa disebut dengan megalit. Peristiwa ini juga yang menandai dimulainya zaman Megalitikum. Hasil kebudayaan dari zaman Neolitikum ini
menunjukkan bahwa manusianya sudah mengenal dalam proses penghasilan alat-alat untuk kehidupan mereka. Pada zaman ini, peralatan-peralatan sudah lebih halus, sudah diasah dan juga diberikan sentuhan-sentuhan seni. Hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kapak persegi yang terbuat dari batu berbentuk persegi, digunakan untuk mengerjakan menggurap tanah, serta digunakan untuk upacara. Kapak persegi ini banyak ditemukan di daerah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga daerah Nusa Tenggara. Yang kedua, kapak lonjong. Disebut kapak lonjong karena bentuk penampakannya yang lonjong, digunakan sebagai cengkul untuk menggarap tanah dan juga untuk memotong kayu. Kapak ini banyak ditemukan di Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara. 3. Mata panah yang terbuat dari batu, digunakan untuk berburu hewan. Mata panah ini banyak ditemukan di daerah Jawa Timur dan juga daerah Sulawesi Selatan. 4. Gerabah. Gerabah ini terbuat dari tanah liat. Fungsinya adalah untuk menjumpang makanan, hasil panen, atau bisa juga digunakan untuk tempat bekal kubur. 5. Perhiasan. Masyarakat pada zaman ini sudah mulai mengenal adanya perhiasan. Nah, perhiasan ini bagaikan kalung, gelang, dan juga anting-anting. Perhiasan ini banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Alat penanjung kulit kayu digunakan untuk memukul kulit kayu yang digunakan sebagai bekal perkalian metal. Adanya alat ini menjadi bukti bahwa pada zaman prasejarah, zaman Neolitikum, manusianya sudah mengenal pakaian. Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai materi zaman prasejarah Neolitikum. Yang pastinya, pada zaman Neolitikum ini banyak sekali sejarah perubahan-perubahan yang cukup besar dalam cara mereka bertahan hidup.